Tidak wajib, ada persetujuan. Karena kalau laporan polisi itu kan itu ranah yang berbeda ya. Kalau di dalam perkara yang sedang kita selesaikan sekarang adalah soal perdatanya hubungan antara suami istri. Berdasarkan perubahan gugatan ini, maka kita tegaskan bahwa intinya adalah ada pihak ketiga di dalam masalah di dalam perkara. Tapi kenapa di gugatan pertama itu hanya Daftarkan kejadian itu sudah terjadi sebelum gugatan didaftarkan. Tapi kalau pertanyaannya kenapa itu tidak dimasukkan pada saat gugatan pertama kali didaftar, ya Lagi bang. nanti boleh nggak? Sini dikit aja yang tadi sih bang. Ternyata aku belum dapat. Oke. Bang, Oh, mungkin sidang. udah datang lagi ya? Oke. Bang, mungkin sidang hari ini seperti apa bang agendanya? Agenda hari ini pembacaan gugatan. Setelah sidang mediasi kemarin, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan kembali ke acara pokok perkara, yaitu ke persidangan kepada majelis. Jadi semuanya baik pihak penggugat, pihak kami, pihak Ari dan pihak Inge akan kembali kepada majelis dimulai dengan pembacaan gugatan hari ini. Nah, setelah pembacaan gugatan nanti kita tunggu majelis apakah menunda 1 minggu atau 2 minggu untuk agenda jawaban ya. Tadi kabarnya kalau untuk gugatan sendiri ada poin baru yang ditambahkan 1 poin. Boleh jelasin bang? Ya, poin baru yang sebenarnya sih, poin baru yang ditambahkan yaitu penegasan untuk pihak ketiga. Karena kan di dalam gugatan kita itu, gugatan awal itu kan tidak disebutkan dengan jelas penyebabnya begitu ya. Hanya menyebutkan bahwa terjadi cekcok nih. Jadi cekcok secara terus-menerus, yang mana memang secara undang-undang ya cukup hanya sampai di situ gitu. Cuma di dalam perubahan gugatan ini kita menegaskan kembali karena memang di dalam perkembangannya setelah sidang pertama kemarin dan mediasi, pihak tergugat itu mengatakan bahwa tidak ada pihak ketiga. Jadi oleh karena itu kami tegaskan kembali di dalam gugatan ini dan nanti akan kami buktikan tentunya. Tapi kenapa baru sekarang dimasukin bang poin tentang orang ketiga ini bang, bukan dari kemarin-kemarin? Ya, kalau untuk kenapa tidak dimasukkan sebenarnya sih saya juga kurang tahu ya kenapa waktu itu tidak dimasukkan untuk penyebutan pihak ketiga itu. Karena kan memang yang menyusun gugatan itu kan belum saya, itu adalah penasihat hukum sebelumnya. Gitu. Jadi sekarang lebih fokus ke gugatan yang orang pihak ketiga sama ke anak, tapi lebih fokus ke mana nih bang? Gugatan pihak ketiga ke anak, ya 2 poin itu. Apakah mungkin karena sekarang lagi ramai berita yang soal pihak ketiga dan di pihak sana tidak mengakui atau gimana sih bang, makanya ditambah lagi poin yang? Ya, kalau untuk pihak ketiga ya memang karena dari pihak tergugat Bu Inge sendiri kan mungkin ya selama ini kita lihat di media itu kan tidak mengatakan bahwa tidak ada pihak ketiga di antara Ari dan Inge gitu. Padahal fakta sebenarnya tidak demikian. Ada pihak ketiga yang mana itu sudah juga kami sampaikan berkali-kali ya dalam beberapa kali kesempatan. Nah, oleh karena itu, karena masih ada kesempatan untuk mengubah gugatan, maka kami masukkan di dalam perubahan gugatan itu. Tapi mungkin jadi ini dari kapan sih bang pihak ketiga itu ada? Pihak ketiga kita ketahui itu dari 2022 terjadinya sejak 2022. Tapi kalau bang Sari sendiri, ya betul. Gimana tadi? Tapi kalau Mas Sari sendiri apakah masih ada niatan nggak sih bang untuk rujuk kayak damai kembali gitu? Sudah tidak ada karena di mediasi kemarin deadlock ya. Jadi dalam perkara perceraian ya deadlock itu adalah tidak rujuk. Jadi oleh karena itu tidak ada keinginan untuk rujuk kembali. Dan saya rasa juga yang saya ketahui juga dari Ibu Inge juga seperti itu ya. Begitu. Kita lagi ramai kemarin Ibu Inge sendiri dia keluar pakai taksi nih bang, apakah harta yang dari Ibu Inge udah disita kembali sama Pak Ari atau gimana sih bang? Disita maksudnya ditarik kembali ke Pak Ari semua gitu? Oh enggak, Ibu Inge masih tetap punya aset kan? Masih tetap punya aset, Ari punya aset dan Inge sendiri juga punya aset gitu. Jadi kalau ditarik, kalau ada bahasa yang bilang mengatakan bahwa ditarik, tidak, Ari tidak pernah menarik apapun dari Inge.
Mungkin kemarin viral ibunya pakai taksi ini kemana-mana terus pada komen kayak mungkin nggak pakai ditarik lagi nih aset-asetnya. Oh, enggak. Kalau kenapa dia pakai taksi ya saya nggak tahu ya. Tapi alasannya kalau arahnya adalah ada harta atau barang bergerak yang ditarik nggak. Ari tidak melakukan itu. Pak, terkait orang ketiga ini apakah Mas Gus sudah mengantongi bukti kan? Sudah mengantongi bukti kan dari pihak? Sudah, kami sendiri dari pihak penggugat tentunya sudah mendapatkan, sudah menyiapkan bukti-bukti itu. Makanya di dalam dalil kami adalah pihak ketiga itu di dalam penggugat gugatan ya. Ya, Bang, pihak ketiganya itu emang udah satu rumah atau gimana atau dia ada hubungan khusus gitu? Ya, pihak ketiga ada hubungan khusus tapi tidak satu rumah dengan ini. Bang, kalau pihak kesana kan tadi sebut kalau misalnya ada gugatan orang ketiga atau perselingkuhan harus adanya laporan polisi terkait lingkungan gitu. Ini lengkapinya gimana? Tidak wajib ada perselingkuhan karena kalau laporan polisi itu kan itu ranah yang berbeda ya. Kalau di dalam perkara yang sedang kita selesaikan sekarang adalah soal perdatanya hubungan antara suami istri. Jadi itu adalah ranah yang berbeda. Bang, artinya gugatan cerai ini Ari Inge karena ada hubungan, ada pihak ketiga gitu? Yes, betul. Penyebab utamanya kenapa bercerai ya karena ada pihak ketiga di antara Inge dan Ari. Pihak ketiganya bukan di sisi Ari ya, pihak ketiganya ada di sisi Inge-nya. Itu perlu di underline. Pak Ari datang Bang hari ini? Hari ini Ari nggak datang karena memang tidak diperlukan. Setelah hari ini dan seterusnya nanti sampai putusan yang bekerja adalah para penasihat hukum baik dari pihak penggugat, Ari dan maupun pihak Inge. Oke, Ya, terima kasih Bang. Ya sidangnya ya. Oke, masih. Udah mau bingung. Itu mobil pengacara doang. Agendanya adalah pembacaan gugatan. Jadi setelah ini saya recap sedikit ke belakang. Setelah dua kali sidang mediasi kemarin yang hasilnya adalah deadlock, maka proses persidangan kembali ke pemeriksaan perkara pokok, kembali kepada majelis. Itulah yang terjadi hari ini. Jadi tadi ada sedikit permintaan dari majelis hakim bahwa agar kami sebagai penasihat hukum dari penggugat diminta untuk menyerahkan gugatan asli yang pernah didaftarkan sebelumnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa saya ini adalah penasihat hukum dari Ari Wibowo yang mulai untuk pertama kali sidang ya. Artinya yang mendaftarkan perkara ini itu adalah penasihat hukum sebelumnya dengan kami juga. Jadi sidang hari ini membutuhkan dokumen asli dari penasihat hukum sebelumnya, yaitu gugatan yang pernah didaftarkan sebelum hari ini, ya sebelum sidang-sidang ini dimulai, begitu. Dan sidang ini sidang tadi ditunda selama 1 minggu. Kami diberikan waktu untuk menyiapkan itu selama 1 minggu. Jadi kita akan bersidang lagi Senin minggu depan, begitu. Hari
Ari sendiri kenapa alasan apa? Kenapa? Bang Ari, kenapa alasannya tidak hadir dalam persidangan Oh, ini? Ari tidak hadir karena memang di dalam perma itu harus yang wajib hadir itu hanya pada saat sidang mediasi. Nah, setelah sidang mediasi kemarin deadlock, maka itu kan kembali ke pemeriksaan pokok. Ketika pemeriksaan kembali ke pemeriksaan pokok, jadi yang akan hadir seterusnya sampai dengan putusan itu adalah kuasa hukum. Gitu. Jadi baik Ari maupun Inge juga tadi saya lihat juga tidak hadir ya. Gitu. Dokumen yang disiapkan perubahan gugatan yang harus kami serahkan dan gugatan asli yang pertama kali pada saat diregister di pengadilan itu yang harus disiapkan minggu depan. Isi gugatan sebelumnya itu atau yang orinya itu isinya apa bang? Apa percekcokan atau ada pihak orang ketiga dalam gugatan itu? Untuk gugatan saya jelaskan secara umum aja ya, karena kan sidang ini kan sidang yang tertutup ya. Jadi secara umum memang di dalam gugatan yang didaftarkan pertama sekali itu tidak memberikan keterangan bahwa apa penyebab gugatan perceraian ini didaftarkan. Jadi hanya menuliskan bahwa ada hubungan yang tidak harmonis lagi. Nah, bedanya di perubahan gugatan yang akan kami daftarkan, yang akan kami serahkan kepada majelis, kami sedikit memberikan detail tentang adanya pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu adalah penyebab dari perceraian ini, gitu. Nah, hanya di situ bedanya. Jadi poin perbedaannya hanya di adanya pihak ketiga dan tidak disebutkan di gugatan, yang tidak disebutkan di gugatan. Berarti dalilnya itu ada orang ketiga. Apakah sudah menyiapkan alat buktinya bang? Sudah, kami memberikan dalil, kami mendalilkan itu tentunya kami sudah menyiapkan, sudah mengantongi bukti-bukti yang cukup ya. Bang, dimasukkan dalil orang ketiga tujuannya supaya ada di petang nasional. Tidak, memang tidak bertujuan untuk hak asuh anak ya, karena yang menjadi pokok perkara ini adalah penyebab perceraian, penyebab percekcokan itu. Jadi dalam perkara ini memang penyebabnya adalah karena ada pihak ketiga. Untuk minggu depan apa nanti Sudah datang? ketahuan dari kapan bang? Isu orang ketiga ini bang? Ini kita diketahui mulai sejak 2022. Apakah circle orang ketiga itu dari satu lingkup dengan yang biasa dilakukan aktivitas oleh si Inge di gym atau seperti apa? Saya nggak bisa masuk di situ ya. Jadi itu kan sudah masuk pokok perkara. Jadi dan apalagi ini kan masih awal. Nah, kita lihat aja nanti pembuktian juga kan masih jauh ya. Masuk alat buktinya mungkin bang. Ada apa aja dan berapa jumlahnya bang yang Alat bukti cukup ada beberapa bukti surat yang akan kami tunjukkan nanti kepada majelis, tapi bukan untuk minggu depan ya, masih jauh lagi. Bang Mas Ari sempat mempergoki dengan orang ketiga bang? Enggak, tidak pernah. Hanya chat dan Chat juga mungkin ada beberapa chat, tapi nanti lah itu materi pokok. Surat apa bukti yang lebih konkretnya itu apa bang? Bukti surat itu kan macam-macam ya, bisa foto chatting, foto suatu situasi, suatu keadaan gitu kan. Jadi ya nanti kita lihat. Bang, bukti yang lebih konkretnya itu apakah dalam bentuk video apa? Tidak, bukti surat itu dokumen ya, bukti paper kertas. Bang, apakah nanti pihak dari abang nih bersedia atau siap untuk juga mengeluarkan biaya akta dari ini bang? Ya itu belum sampai ke sana sih sebenarnya ya. Jadi ya nanti tergantung dari hakim nanti yang akan memutuskan apakah kami dikenakan buat itu. Dari pihak IKN sendiri kan mereka yakin kalau tuduhan abang soal isi presiden tidak akan terbukti, itu gimana bang tanggapannya bang? Iya memang kami yakin sekali bisa membuktikan itu, karena
karena memang itu benar-benar terjadi, itu fakta yang terjadi ya, yang terjadi di tahun 2022. Bang kan saat ini masih tinggal seatap ya Bang. Apakah nanti after dari perpisahan kan isunya akan pisah juga nih? Apakah ada salah satu rumah atau apartemen akan dijual untuk hasilnya dibagi dua Bang? Oh tidak, karena di dalam perkawinan ini ada pemisahan harta yang dibuat dalam bentuk perjanjian perkawinan, ada aktanya gitu ya. Jadi masalah harta gonok ini ataupun sebagai akibat dari perceraian itu tidak mungkin bisa terjadi, karena memang sudah sepakat sejak awal pernikahan sejak tahun 2006 itu harta Ari harta Inge ya, jadi dipisah hartanya, jadi tidak ada yang dibagi dua. Jadi memang sudah ada sebelum Ya, oh ya, perjanjian itu sudah ada sejak 2006, sejak pada saat mereka menikah, kawin ya. Benar nggak sih Bang, setelah perceraian tersebut Bang Ari akan memberikan sebuah kos-kosan untuk Mbak Inge sebagai tempat tinggal, dan kos-kosan tersebut dipinjamkan dari temannya Bang Ari? Belum, saya juga belum dapat konfirmasi apakah memang itu benar akan dilakukan dan sudah sampai mana. Kalau misalnya memang sudah dilakukan, sudah sampai mana menurut saya juga belum dapat konfirmasi, belum sampai ke sana. Bang, kronologis diketahui dari Pak Ari sendiri terkait dengan adanya orang tiga, apakah mempergoki langsung atau seperti apa nih Bang? Atau hanya penyampaian dari orang yang terdekat aja? Ada beberapa ini sedikit masuk sih ya, jadi ada beberapa saya harus hati-hati, ada beberapa yang harus yang menyampaikan kepada Ari langsung, yang pasti Ari tidak pernah mempergoki secara langsung. Berarti penyampaian Ya, jawab ada. Dari anak-anaknya apa? Ya. Soalnya salah satu anaknya pernah berstatement bahwa ibunya melakukan. Oh iya, memang kalau anak itu kan memang sudah ada, kemarin sudah sempat juga saya lihat, anak juga sudah tahu bahwa permasalahan rumah tangga ini disebabkan oleh apa, dan masalahnya itu ada di sisi ibunya sendiri, dalam hal ini adalah tergugat ya. Jadi dia sendiri sudah tahu, anak itu sendiri sudah tahu, tapi bukan dia yang memprovoki atau dia yang diberitahu orang, bukan begitu. Oke, ya, itu dulu ya. Ketemu minggu depan ya. Oh iya. Sidang selanjutnya tanggal 12 ya, berarti ya, 7 hari. Tanggal 12 hari Senin.